Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT-3/2023 Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama Alun Rizal dan Bagus Iqbal segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Bagaimana jaksa? Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Ya, silakan mulia. Penasihat hukum, apakah saudara sudah siap? Ya, siap yang mulia. Baik, sidang pidana perkara Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT-3/2023 Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama Ali Kraidel dan Bagus Iqbal pada hari Selasa 26 September 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kedua terdakwa dapat hadir pada bagian ini? Ya, Hadirkan terdakwa Ali Kraidel untuk memasuki ruangan. Terdakwa Ali, silakan untuk duduk di sebelah sini. Saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdaftar. Terdakwa 1, nama Ali Kraidel, tempat tanggal lahir Jakarta 20 April tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Jalan Asmanik Endah nomor 23, agama Islam, pekerjaan tidak usah. Surat dakwaan primer bahwa yang terdakwa Ali Kraidel pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 22 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Asmanik Endah nomor 23 Kelurahan Cisaraten, Kecamatan Samani, Kota Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Pembuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa saksi 1 Fauziah Nur Alifah yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba sebelumnya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Jalan Lobakasari, bahwa kemudian saksi pada hari Selasa 19 September 2023 melakukan pengamatan di lokasi tersebut, bahwa saksi melihat terdakwa di lokasi dengan gerak-gerik mencurigakan. 2. Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengamatan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka saksi kemudian memvideokan aktivitas terdakwa, bahwa setelah saksi kemudian memperkenalkan diri ke kepolisian, terdakwa dilakukan penggeledahan, bahwa di saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapati dalam rumah Ali Kraidel terdapat kotak dibungkus lakban hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram dan kokain sebesar 2,5 gram. 3. Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris forensik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Nolek 3163 /MF/2013 tanggal 29 November 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan 1. Saset plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,5 gram dan 1 saset plastik berisikan kokain sebesar 2,5 gram, bahwa berdasarkan alat bukti dan termasuk dalam daftar golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan pemanggilan perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bangun.
Ada apa ini Pak? Saya dari kepolisian, Anda ditangkap karena pengedaran narkoba. Keluar. Ayah kenapa? Ayah mau kemana? Kenapa ayah diborgol? Iya nak, ayah izin pergi dulu ya, jaga diri baik-baik. Gak mau ayah, gak mau. Amel kan anak pinter. Udah. Ayah, Udah. ayah gak mau ayah. Udah. Ayah. Selamat pagi saudara Ali. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Selamat pagi Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini. Apakah saudara sedang mendampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya disini lagi dan berusaha. Oh benar, Anda bertindak sebagai penasihat hukum saudara Ali. Ya, saya bertindak sebagai penasihat hukum dari saudara Ali Yang Mulia. Baik, harap tunjukkan surat kuasa khusus Anda dan surat izin praktek advokat pada hari ini. Bagaimana pada saat? Iya sah yang mulia. Baiklah, pada saat ini perkara saudara akan dipersidangkan dalam pengadilan negeri Kota Bandung. Jadi segala sesuatu yang terjadi di persidangan mohon didengarkan dengan baik. Ya, Yang Mulia. Selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan yang mulia. Jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan dan terdakwa diharap mendengarkan dakwaan yang dibicarakan oleh jaksa penuntut umum. Baik yang mulia. Surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 2987 PDT-G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bandung dengan terdakwa Ali Faizal Iqbal bahwa terdakwa Ali Faizal pada hari Selasa 31 Agustus 2023 sekitar jam 2 pagi hari di rumah Ali Faizal di kawasan Acemani. Terdakwa terbukti menyimpan golongan narkotika golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu seberat 0,5 gram dan kokain seberat 2,5 gram. Dalam kasus ini terdakwa didakwa melanggar pasal 112 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun nomor 35 tahun 2009. Apakah saudara terdakwa sudah paham tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Paham Yang Mulia. Apakah penasihat hukum saudara terdakwa Ali akan menghadirkan saksi? Ya, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa silakan pindah ke samping penasihat hukum. Baik, persilakan saksi untuk memasuki ruang persidangan. Kepada saksi silakan duduk masuk ruangan dan disumpah terlebih dahulu. Para saksi silakan dengarkan apa yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan saksi untuk duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang. Yang mulia, saya selaku jaksa ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada saksi, silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Fauzi Alika dan hubungan saya dengan terdakwa adalah teman satu perusahaan. Sudah berapa lama Anda mengenal Ali Faizal? Saya mengenal Ali Faizal sekitar kurang lebih 5 tahun. Baiklah, silakan menyampaikan dengan kesaksiannya. Saya sering bertemu dengan terdakwa Ali Faizal, baik dalam urusan pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Selama mengenal beliau, dia merupakan orang yang profesional dan bekerja keras. Saya juga tidak pernah melihat beliau melakukan hal-hal yang mencurigakan. Mohon maaf yang mulia, izin untuk memberikan bukti berupa surat keterangan pembelian narkotika golongan 1 berjenis sabu-sabu dan kokain terdakwa Ali Faizal. Setelah kami melihat bukti dan saksi tersebut, apakah benar saudara terdakwa Ali membeli barang tersebut? Jadinya benar saya mengambil bukti dari saksi satu. Seperti bukti yang saya berikan bahwa saudara Fauzi dan adik klien kami sebelum menangkap komunikasi mobil tadi di Jalan Yosan dan Jakarta dan klien kami semua sekali tidak menunjukkan perilaku mencurigakan dalam keadaan sehat dan sehat.
Baik, bukti dapat diterima. Selanjutnya petugas umum silakan menghadirkan terdakwa kedua dalam ruang sidang dan untuk saksi itu silakan untuk duduk di kursi. Terdakwa dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdaftar. Terdakwa 2, nama Tunggal Iqbal, tempat tanggal lahir Bandung 5 Juli tahun 2001, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Lokasari, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Dakwaan bahwa ia terdakwa Tunggal Iqbal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Pelumpang depan Hotel K4 Setira Negeri Bandung tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa saksi 2 Khairul Nisa Dwi Septiani dan saksi 3 Lukman Hati Wibowo yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba sebelumnya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Jalan Babakan Sari depan sebuah hotel cempaka. Bahwa kemudian saksi pada hari Rabu 20 September 2023 melakukan pergerakan di lokasi tersebut. Bahwa saksi melihat terdakwa di lokasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan. 2. Bahwa setelah beberapa saat saksi melakukan pengamatan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka saksi kemudian menghampiri terdakwa. Bahwa setelah saksi kemudian memperkenalkan diri dari kepolisian. Bahwa di sana dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, didapati pada rumah terdakwa satu bungkus yang dilapisi dengan lakban hitam. Di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seberat 0,5 gram dan kokain seberat 2,5 gram. 3. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Alif Faizal. Dilakukan penuntutan dalam berkas tes diri sebanyak Rp10.000. 4. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, yakni sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang. 5. Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Nolek 3163 NNF 2013 tanggal 29 November 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan satu saset plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,5 gram dan satu saset plastik berisikan kokain seberat 2,5 gram. Bahwa berdasarkan alat bukti dan termasuk dalam daftar golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan golongan. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Anda ditangkap atas menyimpan dan mengonsumsi narkotika golongan 1. Anda dipersilakan untuk menyerahkan diri atau membawa pengacara hukum. Mas, tidak ada apa Mas, tolong jelasin. Ini salah Mas. Ini bohong kan? Pasti salah tangkap. Mas pergi dulu, nanti Mas jalan. Pak, ini bohong kan Pak? Stop. Pak, Mas. Mas. Selamat pagi saudara proses. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Dalam perjalanan dengan pertemuan hari ini, Apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum tetap? saya didampingi penasihat hukum saya. Apakah benar atau tidak Anda sebagai penasihat hukum dari saudara Terus? Ya, saya sebagai penasihat hukum dan terdakwa Teguh Iqbal yang mulia. Harap tunjukkan surat keterangan Anda.
Iya sah yang mulia. Baik, saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di pengadilan ini. Jadi segala sesuatu yang didakwakan harus didengarkan dengan baik. Selanjutnya dalam pembacaan surat dakwaan terdakwa yang mulia. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, silakan dapat membacakan dakwaan kepada terdakwa. Baik yang mulia. Dalam dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 2987 PDT-G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dengan terdakwa Alif Rizal dan Tubagus Iqbal, dakwaan bahwa terdakwa Bagus pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 8 pagi di rumah saudara Alif tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu seberat 0,5 gram dan kokain seberat 2,5 gram. Dalam kasus ini, saudara Tubagus melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Apakah saudara terdakwa Tubagus sudah paham dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah terdakwa juga mengonsumsi salah satu ataupun kedua dari barang tersebut? Tidak sama sekali yang mulia. Lalu, apakah terdakwa akan memberikan bukti-bukti terkait keterangan tersebut? Ada yang mulia, izin memberikan bukti dasar buat dari terdakwa. Iya, silahkan. Baik, bukti dapat diterima dan terdakwa dapat dinyatakan tidak mengonsumsi barang tersebut. Apakah penasehat hukum saudara terdakwa Tubagus akan menghadirkan saksi? Ya yang mulia. Saudara terdakwa silakan pindah ke samping. Kepada saksi silakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Saksi silakan tidak berlaparan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya Dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan saudari duduk di tempat kursi. Yang mulia, saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada saksi silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa Tubagus Iqbal. Nama saya Indonesia, saya adalah karyawan di toko milik terdakwa. Sudah berapa lama Anda bekerja di toko milik terdakwa? Saya sudah bekerja di toko milik terdakwa selama 6 tahun. Selama Anda bekerja dengan terdakwa, apakah Anda pernah melihat terdakwa melakukan gerak-gerik yang mencurigakan? Selama saya bekerja di toko milik terdakwa, beliau sama sekali tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Beliau adalah orang yang ceria, sopan dan sangat terbuka dengan saya. Saya tidak menduga beliau akan menjual barang haram tersebut karena sepenglihatan saya, beliau sangat taat agama dan tidak kekurangan dalam hal ekonomi. Saya bekerja dengan beliau dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam. Setelah itu saya pulang dan tidak mengetahui aktivitas beliau di luar jam tersebut. Baiklah, keterangan diterima. Apakah dari pihak terdakwa 2 akan memberikan bukti terkait dengan keterangan dari saksi? Ya yang mulia, setelah dalam penyelidikan terhadap klien tidak ditemukan bukti lain yang menyatakan bahwa klien memiliki barang tersebut. Berikut saya tampilkan bahwa klien yang kami hanya menjual vitamin. Baik, bukti dapat diterima. Terima kasih atas kesaksiannya. Saksi Melisa silahkan duduk kembali ke kursi saksi. Dari data yang telah diberikan akan ada saksi lagi yang akan dihadirkan di persidangan. Silakan dapat dihadirkan saksi yang akan memberikan kesaksiannya. Iya yang mulia, kepada saksi dipersilakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Kepala saksi silakan dilakukan apa? Silakan yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah, Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lagi dari yang sebenar-benarnya. Silakan saksi yang dulu. Yang mulia, saya sebagai jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Kepada saksi, silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Tufan, saya tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
bagus. Saya hanya tetangga sebelah di toko tetangga saja. Apakah saudara melihat hal-hal yang mencurigakan dari terdakwa? Ya, Bu Jaksa. Silakan berikan kesaksian Anda dengan sebenar-benarnya. Saat saya tidak ada di rumah, karena rumah saya dengan rumah sekaligus toko terdakwa itu bagus saling berdekatan, maka suara ketukan dari rumah terdakwa saya selalu mendengarnya dari rumah saya. Saat saya pertama kali mendengar ketukan di jam 2 atau di jam setengah 3 dini hari, saya mungkin pikir saya customer, tapi anehnya saya sudah beberapa kali mendengar selama 4 kali berturut-turut dalam 1 minggu, dan yang membuat saya curiga kenapa harus selalu di jam 2 dini hari dan ada seseorang yang memakai pakaian baju hitam serta tertutup dan lagi membawa kotak yang dibungkus oleh lakban hitam. Saya memang selalu terbangun di jam 2 atau di jam setengah dini hari untuk berangkat bekerja. Baik, bukti diterima. Terima kasih atas kesaksian yang saudara lakukan. Silakan kembali ke posisi saksi. Jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan tuntutan yang mulia. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk dapat membacakan tuntutan. Terima kasih yang mulia. Saudara Alif Reza melanggar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Bagi tersangka, kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Saudara Bagus Iqbal melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Pelaku dipidana penjara seumur hidup, paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda besok. Kami pihak hakim akan berunding terlebih dahulu. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri.
melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 2987 PDT /2023 Pengadilan Negeri Kota Bandung. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, terdakwa Ali Praijel dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 4 tahun dan didenda sebesar 800 juta rupiah. Serta terdakwa Tubagus Iqbal dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 12 tahun serta denda 800 juta rupiah. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT /2023 Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama Ali Praijel dan Tubagus Iqbal dinyatakan brimob dan selesai. Sekian sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT /2023 Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama Ali Praijel dan Tubagus Iqbal. Saya akan membacakan keputusan sidang pada hari ini. Saudara terdakwa Ali Praijel dinyatakan bersalah dan akan menjalani hukuman 4 tahun penjara di Lapas Jawa Barat terhitung mulai hari ini tanggal 29 September 2023 sampai tanggal 29 September 2027 yang akan dikurangi pada hari libur nasional dan juga sikap terdakwa Ali selama menjalani masa hukuman tersebut dan juga denda sebesar 800 juta rupiah. Untuk saudara terdakwa Tubagus Iqbal, dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman penjara 12 tahun di Lapas Jawa Barat terhitung mulai hari ini tanggal 29 September 2023 sampai tanggal 29 September 2035 yang akan dikurangi hari libur nasional dan juga sikap terdakwa Tubagus selama menjalani masa hukuman tersebut dan juga denda sebesar 800 juta rupiah. Itulah surat putusan sidang hari ini. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi